warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di perkuliahan perilaku konsumen layanan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang model dan kerangka kerja dari perilaku konsumen layanan kesehatan. Ya, terdiri dari apa sajakah itu? Jadi yang pertama bahwa perilaku konsumen itu terdiri dari dua tingkatan unit. Yang pertama yaitu tingkatan individu dan tingkatan industri. Nah, kalau individu ini ada dua model dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu Howard and Sid, kemudian yang kedua yaitu Kirby. Sedangkan untuk tingkatan industri itu dibagi menjadi 4 model, ada Sid, Angel Collett and Blackwell, Francisco Nicosia, dan ada Kirby. Baik, berikutnya ada fungsi dari model perilaku konsumen. Jadi apa sih fungsinya kita mempelajari model perilaku konsumen? Dari sisi deskriptif, yaitu berfungsi untuk menghubungkan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian untuk menggunakan produk atau jasa. Jadi secara deskriptif itu bisa menjelaskan sesuatu yang berhubungan kenapa konsumen itu memutuskan untuk menggunakan produk atau jasa. Kemudian yang berikutnya itu untuk memprediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Ya. Kemudian explanation, mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas penggunaan produk atau layanan. Kemudian fungsi berikutnya yaitu untuk mengendalikan atau pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Jadi dengan mengetahui model-model perilaku konsumen, maka kita bisa lebih mendalami langkah-langkah apa yang akan diambil konsumen untuk memutuskan menggunakan suatu produk atau jasa. Kemudian kita juga bisa meramalkan aktivitas yang akan dilakukan konsumen pada masa yang akan datang. Misalkan dalam suatu klinik ya atau rumah sakit, kira-kira kita bisa meramalkan besok atau lusa apakah konsumen ini akan datang kembali lagi ke klinik atau tidak, atau konsumen ini nanti akan mengambil tindakan ini atau tidak gitu ya. Kemudian explanation, mempelajari sebab-sebab kenapa konsumen itu menggunakan layanan tertentu atau memilih untuk menggunakan produk tertentu. Kemudian juga mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Jadi kita juga bisa mengarahkan atau mempengaruhi konsumen untuk memilih suatu layanan atau produk di masa yang akan datang gitu ya, bisa merekomendasikan gitu. Nah, ini yang pertama ada model dari perilaku konsumen. Yang pertama ada the Howard and Sid model of buyer behavior. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian atau sesudah terjadinya dia memutuskan untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan ya. Ada 3 variabel utama dalam model ini, yaitu persepsi, belajar, dan sikap. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan atau memilih suatu produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi menurut model Howard and Sid ya, penjelasan tentang kenapa konsumen memilih suatu produk itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu variabel persepsi ya, kemudian ada belajar atau pembelajaran, dan output atau sikapnya. Ya, ini akan dijelaskan lebih lanjut di model ini, yaitu ada variabel eksogen ya. Variabel eksogen itu terdiri dari yang pertama pastinya persepsi, kemudian variabel learning process atau pembelajaran, dan output. Nah, sebelum masuk ke persepsi, yang pasti ada stimulus. Stimulus ini ya pasti berupa suatu produk atau layanan yang
ditawarkan kepada konsumen atau yang ingin diketahui oleh konsumen gitu ya. Nah, stimulus ini nantinya ini bisa menjadi stimulus ambiguity, yang artinya bahwa produk atau layanan ini tuh tidak diketahui oleh konsumen sebenarnya apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Nah, kemudian si konsumen ini bisa mencari tahu, over search ya, bisa mencari tahu tentang produk yang akan digunakan atau layanan yang akan digunakan gitu ya. Kemudian setelah mencari tahu, sudah mengetahui dari produk tersebut, informasi-informasinya, dia bisa memiliki perhatian ya, memiliki attention terhadap suatu produk atau layanan. Selanjutnya, dia memiliki perceptual bias ya, memiliki suatu persepsi yang sebenarnya karena informasi yang dia dapatkan kan bisa saja seperti lupa gitu kan, sehingga tidak semua informasi yang dia dapatkan itu bisa dia pahami dengan baik. Nah, dari sini ini memutuskan seseorang itu untuk mengambil suatu proses ya, proses pembelajaran. Dia bisa mendapatkan motivasi dari informasi yang dia dapatkan, kemudian juga dia bisa memilih kriteria-kriteria ya, kriteria-kriteria dari informasi yang didapatkan terkait suatu produk, kemudian juga bisa membandingkan antara brand yang satu atau merek yang satu dengan merek yang lain, atau layanan satu dengan layanan yang lain, dan dia juga bisa memiliki niatan untuk memutuskan apakah akan memilih suatu produk atau layanan tersebut ya. Nah, kesemuanya ini nantinya bisa menghasilkan suatu attitude, sikap ya, dari motivasi, kemudian pilihan-pilihan maupun perbandingan merek ini, dia bisa mengambil suatu sikap ya, apakah nantinya dia akan mengambil suatu produk atau tidak. Yang pastinya juga ini berdasarkan confidence atau keyakinannya terhadap suatu produk yang nantinya akan menghasilkan suatu niatan. Nah, niatan ini nantinya apakah dia akan memilih suatu produk atau tidak, atau memilih suatu layanan atau tidak, menghasilkan suatu output. Nah, output ini merupakan pilihannya dia ya. Jadi misalkan ada seseorang yang ingin membeli suatu produk di apotik misalkan ya, misalkan membeli suatu vitamin atau suatu obat-obatan ya, dia tidak tahu produknya itu apa, maka ini disebut dengan stimulus ambiguity. Kemudian dia menanyakan kepada pegawai di apotek itu, menanyakan terkait obat yang sesuai dengan yang dia cari gitu ya, kemudian mencari informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari produk itu. Kemudian setelah itu dia mendapatkan informasi, maka dia melakukan suatu attention atau perhatian ya dari informasi yang dia dapatkan. Kemudian dari informasi yang didapatkan juga bisa terjadi perceptual bias, atau tidak seluruh informasi yang dia terima itu dia ingat gitu ya. Dari penjelasannya pegawai ini, dia belum tentu mengingat semua informasinya, sehingga akhirnya dilakukanlah suatu proses pembelajaran ya. Misalkan dia akhirnya mendapatkan suatu comparison brand, atau dia mendapatkan pilihan ingin membeli suatu produk A atau B gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kriteria yang dimiliki untuk melakukan suatu pembelian gitu ya. Misalkan obatnya harus yang efek sampingnya rendah gitu ya. Kemudian semua ini nantinya akan menghasilkan suatu sikap. Sikapnya itu didukung dengan keyakinan terhadap suatu produk, kira-kira obat ini akan sesuai nggak ya dengan yang saya butuhkan, obat ini efektif nggak ya untuk menyembuhkan penyakit yang saya derita, seperti itu ya, sehingga menghasilkan suatu niatan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk, seperti itu. Nah, ini ada penjelasan dari variabel-variabel tadi yang terdiri dari
variabel proses pengamatan ya atau perseptual proses. Tadi ada perhatian, merupakan reseptor-reseptor indera yang mengendalikan penerimaan informasi. Kemudian ada stimulus ambiguity, yaitu ketidakpastian tentang apa yang diamati. Perceptual bias, yaitu suatu distorsi dari informasi yang diterima. Jadi tadi ya sudah menerima informasi tapi dia masih bingung dengan informasi yang diterima. Ya, kadang-kadang kan nggak seluruh informasi itu bisa dipahami. Kemudian overt search, ya, dia menanyakan atau melakukan suatu penelusuran, menanyakan informasi-informasi kepada pegawai. Kemudian ada variabel proses belajar, ya, terdiri dari motif, yaitu dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan. Kemudian choice kriteria, seperangkat motif yang berhubungan dengan tingkat-tingkat produk yang menjadi pertimbangan. Kemudian ada brand comprehension, pemahaman tentang merek, ya. Kemudian ada attitude, kesukaan kepada merek yang didasarkan atas kriteria memilih. Intention, niat, yaitu prediksi yang meliputi kapan, di mana, bagaimana konsumen bertindak. Kemudian ada confidence, yaitu keyakinan terhadap merek tertentu. Dan satisfaction, yaitu tingkat penyesuaian antara kebutuhan dengan pembelian barang yang diharapkan oleh konsumen. Baik, ya, berikutnya ada model yang kedua, yaitu model dari industri dari Schitt. Ya, model ini merupakan pengembangan terhadap model perilaku konsumen dari Howard and Schitt. Model ini merupakan model asli yang diaplikasikan untuk kelompok pembuat keputusan membeli dalam suatu organisasi. Jadi kalau tadi Howard and Schitt itu lebih ke bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk sesuai dengan kebutuhannya, tapi kalau ini lebih ke kelompok pembuat keputusan, berarti ini tuh lebih ke tingkatannya manajer ya, untuk menghasilkan suatu pilihan kepada konsumen. Nah, Schitt memberikan beberapa perhatian terhadap ketentuan bila mana keputusan membeli dilakukan bersama. Menurut Schitt, keputusan bersama lebih disukai apabila ada resiko yang cukup berat, pemakaian modal yang lebih besar daripada pembelian rutin, desakan waktu yang rendah, organisasi yang besar, organisasi yang didesentralisasi. Jadi, model perilaku konsumen dari Schitt ini ya meliputi yang pertama, ada informasi source atau sumber informasi pastinya ya. Kemudian ada latar belakang dari individu ya. Kemudian juga ada product and company specific factor. Ada faktor yang spesifik dari perusahaan dan produk. Ya, kemudian nantinya akan menghasilkan situational faktor atau faktor-faktor yang dipengaruhi oleh situasional gitu ya. Nantinya akan menghasilkan suatu supplier or brand choice. Jadi lebih ke nantinya kesepakatan untuk produknya itu seperti apa gitu ya. Jadi informasi source itu sumber informasi ya, misalkan layanan kesehatan itu saat ini sedang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat karena semasa pandemi itu banyak orang-orang yang sakit gitu ya. Kemudian dari informasi ini adanya perceptual distortion ya. Ada seperti pemahaman terkait informasi itu bahwa kalau dibutuhkan layanan kesehatan maka ada ekspektasi dari masyarakat atau harapan dari masyarakat mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang misalkan yang harganya terjangkau gitu ya, atau yang memuaskan lah ya. Tapi di sisi lain ada industrial buying process ya. Perusahaan itu juga menetapkan bahwa tidak hanya harga terjangkau tetapi juga harapannya bisa memberikan pelayanan yang optimal gitu ya. Sehingga nanti ada proses bargaining atau joint decision dari kebutuhan atau ekspektasi yang diharapkan dengan keinginan dari si produsen atau si manajer ya terhadap organisasi gitu ya. Sehingga ada joint decision, ada penggabungan keputusan, berarti akhirnya memutuskan untuk menghasilkan suatu pelayanan yang terjangkau tetapi kualitasnya juga tetap baik seperti itu. Sehingga ini menghasilkan suatu conflict resolution atau suatu
resolusi dari suatu masalah yang ada, atau solusi ya, solusinya adalah dengan menggabungkan dua hal itu. Nantinya ini yang akan ditawarkan kepada konsumen ya, sehingga nantinya akan mempengaruhi tingkat kepuasan atau satisfaction dari konsumen itu. Ya, model perilaku konsumen industri dari Engel dan Collat and Blackwell. Ini merupakan model yang menerangkan komponen dasar modal EKB atau Engel, Collat and Blackwell, yaitu meliputi stimulus, kemudian ada proses informasi, proses pengambilan keputusan, ada variabel proses pengambilan keputusan, dan pengaruh lingkungan eksternal. Ya, ini ada model berikutnya yaitu tentang EKB, Engel, Collat and Blackwell, yang meliputi bahwa suatu pengambilan keputusan ya, decision process, proses pengambilan keputusan itu dipengaruhi selain oleh sumber informasi, tetapi juga oleh variabel eksternal atau pengaruh eksternal. Ya, kalau dari sumber informasi jelas ada inputnya, meliputi ada stimulus, kemudian ada dari stimulus itu nantinya akan mempengaruhi proses informasinya tuh bagaimana dari stimulus ini ya. Seseorang tuh paparannya bagaimana terhadap informasi itu, kemudian nantinya paparan itu akan menghasilkan suatu perhatian, akan menghasilkan suatu comprehension ya, keputusan yang menyeluruh gitu ya, kemudian penerimaan dan retention. Nah, ini semua proses informasi ini nantinya akan menjadi suatu memori atau suatu ingatan ya, ingatan dalam otak kita, yang nantinya ini bisa menghasilkan suatu pencarian informasi ya. Memori ini kan akan tersimpan di dalam otak gitu ya, yang nantinya ketika kita butuh informasi itu kita akan mencari-cari dari ingatan kita gitu ya. Ini juga bisa menjadi problem recognition ya. Kemudian dari pencarian itu nantinya bisa menghasilkan suatu alternatif evaluasi. Ketika kita mengingat suatu informasi yang tertanam di otak, kita bisa menghasilkan suatu alternatif penilaian ya, penilaian terhadap informasi tersebut. Nantinya kita bisa memilih untuk melakukan suatu keputusan ya, pilihan suatu keputusan, outcome-nya adalah keputusan, apakah kita akan memilih untuk membeli suatu layanan ataupun tidak gitu ya. Misalkan hasilnya kita bisa puas dari keputusan yang kita ambil, atau dissonance, kita tidak merasa puas. Nah, pastinya dalam memutuskan ini juga dipengaruhi oleh faktor external influence, yaitu bisa berasal dari budaya, norma-norma yang ada, nilai-nilai yang ada, kemudian ada pengaruh dari keluarga atau pertemanan ya. Kemudian ini nantinya akan berpengaruh pada normatif compliance and informational influence ya. Kemudian juga bisa berpengaruh kepada lifestyle-nya si konsumen, dan nantinya akan berpengaruh pada bagaimana mengevaluasi kriteria-kriteria ya. Kemudian nantinya akan berpengaruh pada motivasi seseorang dalam memilih suatu layanan. Nah, dari sini juga nantinya bisa berpengaruh kepada ingatannya seseorang ya. Oh, ketika mau membeli suatu produk, kata temen tuh ternyata produk itu bagus, manjur. Kata keluargaku tuh produk itu bagus, manjur gitu ya. Sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kepercayaan gitu ya. Kemudian bagaimana sikapnya dan bagaimana niatnya dalam memilih suatu pilihan atau suatu keputusan untuk membeli suatu produk atau tidak gitu. Ya, berikutnya ada model perilaku konsumen dari Kirby. Model sederhana mengenai perilaku konsumen dikembangkan oleh Jochen Kirby. Stimulus akan menimbulkan pengenalan kebutuhan konsumen. Apabila situasi tidak bersifat rutin, akan timbul motivasi untuk melakukan kegiatan, mengevaluasi alternatif, dan dapat memuaskan kebutuhan.
Mediational center merupakan pusat berpikir seluruh proses dalam bekerjanya variabel yang ada pada bagan. Variabel eksogen dari model Howard dan Sid ditunjukkan pada model Kirby sebagai faktor manusia dan faktor sosial. Faktor manusianya adalah persepsi, sikap, belajar, kepribadian, perhatian, daya ingat, dan keterbatasan ekonomi. Sedangkan faktor sosial adalah persaingan, tingkat sosial, kelompok anutan, dan lingkungan budaya. Model perilaku konsumen dari Kirby, ya, stimulus akan menimbulkan pengenalan kebutuhan konsumen. Apabila situasi tidak bersifat rutin, akan timbul motivasi untuk melakukan kegiatan, mengevaluasi alternatif, dan dapat memuaskan kebutuhan. Dengan demikian, akan dihasilkan aktivitas bertujuan untuk melakukan kegiatan terarah pada tujuan untuk memuaskan kebutuhan. Aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan apabila dievaluasi sebagai respon yang selalu dapat memuaskan secara optimal, ya. Jadi menurut Kirby, di keputusan seseorang untuk melakukan suatu atau memutuskan membeli suatu produk itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor individu, personal factor, maupun social factor, ya. Kalau personal factor itu tadi, ya, ada motivasi, ada keinginan gitu, ya, ada pengetahuannya seseorang juga terhadap suatu produk. Nah, pastinya sebelum masuk ke personal factor itu dipengaruhi oleh stimulus terlebih dahulu, ya, adanya tawaran terhadap suatu produk. Kemudian ini membutuhkan suatu recognition, ya, seperti informasi lebih lanjut gitu, ya, terhadap suatu produk itu. Kemudian setelah digali informasinya, maka nantinya akan menghasilkan suatu attention atau perhatian. Nah, setelah kita memperhatikan informasi-informasi yang ada dalam suatu produk itu, nanti akan menghasilkan suatu motivasi atau dorongan apakah ingin membeli atau menggunakan suatu produk atau tidak gitu, ya. Kemudian setelah adanya suatu dorongan itu nanti kita akan menimbang-nimbang atau mengevaluasi kepuasan, ya. Apakah produk yang digunakan bisa menghasilkan kepuasan atau tidak, ya. Dari kepuasan ini juga nanti akan menghasilkan action, dievaluasi. Kalau kita puas terhadap suatu produk itu, maka bisa menghasilkan suatu kebiasaan. Di masa yang akan datang kita akan menggunakan produk itu lagi gitu, ya, kalau puas. Nah, setelah menghasilkan evaluasi kepuasan ini juga nantinya bisa menentukan aktif purposive atau keputusan atau tujuan yang nantinya akan kita lakukan, apakah membeli suatu produk atau tidak. Nah, nantinya ketika kita sudah membeli suatu produk ini juga bisa menjadi suatu evaluasi apabila sudah digunakan, apabila sudah digunakan terus memuaskan, maka bisa menjadi suatu habit, ya. Bisa menjadi suatu kebiasaan apakah produk tersebut akan tetap digunakan atau tidak gitu. Nah, ini ada 4 masalah pada model perilaku ini. Yang pertama, bahwa faktor manusia dan faktor sosial tidak berhubungan satu dengan yang lain, ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa di penjelasan tersebut tidak ada hubungannya antara faktor manusia dan faktor sosial di dalam tabel penjelasan tadi, ya. Nggak ada hubungannya, lebih ke faktor manusia itu sendiri, ya, yang akhirnya memutuskan seseorang akan menggunakan suatu produk atau tidak dan merasa puas atau tidak terhadap suatu produk. Tapi faktor sosialnya juga tidak dijelaskan hubungannya apa gitu dalam model tersebut. Kemudian faktor manusia dan faktor sosial tidak ada umpan baliknya. Aktivitas membeli dipengaruhi oleh sikap, persepsi, kepribadian, dan lingkungan budaya yang dibentuk oleh tingkat kelas sosial dan kelompok anutan. Faktor-faktor dalam model Kirby tidak memberikan aktivitas-aktivitas penting. Dan yang terakhir, model ini bersifat statis. Hal ini didasarkan atas kebutuhan biologis dan perilaku konsumen terjadi karena adanya dorongan tersebut. Nah, ini yang terakhir, yaitu ada model perilaku konsumen dari Francesco Nicosia. Menurut model ini,
itu dibagi menjadi 4 lapangan ya. Lapangan yang pertama atau lapangan yang ke-1 meliputi arus berita dari firma atau dari suatu layanan kesehatan atau suatu perusahaan kepada konsumen atau penyampaian pesan yang terdiri dari bagian atau variabel-variabel dan sifat-sifat merek dan produk, faktor lingkungannya, strategi pemasaran, saingan, dan iklan. Bagian ini merupakan atribut konsumen dan juga merupakan predisposisi untuk terbentuknya sikap konsumen terhadap merek atau produk tersebut. Jadi di bagian pertama lapangan yang 1 ini berupa informasi dari instansi atau layanan kesehatan kepada konsumen terkait produk-produk yang ditawarkan ya, atau obat-obatan yang ditawarkan misalkan, atau layanan-layanan, bentuk-bentuk layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, lapangan kedua itu merupakan usaha pencarian informasi dan evaluasi informasi yang diterima mengenai produk. Jadi ini di lapangan kedua itu lebih ke usahanya konsumen untuk mencari informasi dan mengevaluasi dari produk yang ditawarkan ya. Kemudian di lapangan ketiga merupakan keputusan untuk membeli atau untuk menggunakan suatu layanan. Kemudian di lapangan keempat merupakan penyimpanan kesan mengenai pengalaman terhadap suatu produk yang mengendap di dalam memori. Jadi setelah menggunakan atau membeli suatu produk, kesan-kesannya itu apa? Apakah merasa puas atau tidak merasa puas ya? Jadi ini tadi ada 4 lapangan. Yang pertama itu adalah atribut ya, atribut dari produk yang ditawarkan, bisa berupa mereknya tuh apa, kemudian bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya ya. Kemudian di lapangan yang pertama ini juga berkaitan dengan message exposure atau paparan terhadap pesan ya. Jadi seberapa sering si konsumen itu diberikan informasi terkait produk ya. Kemudian consumers attribute dari si konsumen ya. Kemudian di lapangan kedua itu lebih ke sikapnya konsumen dalam mengevaluasi dan mencari informasi dari produk yang ditawarkan. Kemudian di lapangan ketiga itu keputusan ya, decision dari atau tindakan yang akhirnya diambil oleh konsumen ya, berasal dari motivasi atau dorongan konsumen untuk mengambil atau membeli suatu produk atau layanan, kemudian menghasilkan suatu keputusan dan akhirnya tindakan ya. Kemudian dari tindakan ini masuk ke tahapan keempat, ke bagaimana pengalamannya, kesannya ketika sudah membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Nah, dari lapangan keempat ini ya, kesan-kesannya ini nantinya akan memberikan suatu feedback, umpan balik ke lapangan pertama ya terhadap produk itu. Jika konsumennya puas, maka bisa mempertahankan suatu produk ya. Kalau tidak puas berarti harus diperbaiki, ini produknya harus ada suatu perbaikan seperti itu. Ya, yang terakhir ini ada kerangka kerja dari perilaku konsumen. Elemen utama dalam kerangka kerja konseptual perilaku konsumen ada 4, yaitu terdiri dari afeksi dan kognisi. Ini lebih ke perasaan dan pengetahuan dari konsumen. Jadi bagaimana perasaan seseorang atau konsumen terhadap satu produk yang ditawarkan, dia suka atau tidak suka gitu ya. Sedangkan kognisi itu bagaimana pemahaman konsumen terhadap layanan atau produk yang ditawarkan. Apakah sudah memahami atau belum nih terhadap produknya. Kemudian perilakunya konsumen, tindakan-tindakan yang diambil oleh konsumen. Misalkan dia memutuskan untuk membeli suatu produk atau mengambil suatu tindakan gitu ya, menggunakan suatu layanan tertentu gitu. Kemudian lingkungan ini dipengaruhi oleh lingkungan seperti keluarga, budaya ya, ataupun rekan-rekannya. Kemudian strategi pemasaran ini lebih ke bagaimana
pihak produsen itu melakukan strategi-strategi pemasaran ya, bisa misalkan melakukan upaya-upaya promosi dan lain sebagainya gitu. Nah, keempat elemen tersebut digambarkan dalam satu lingkaran yang mudah untuk dipahami. Elemen afeksi dan koneksi merupakan dua tanggapan internal psikologis pada diri konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Afeksi melibatkan perasaan, sedangkan kognisi melibatkan pikiran. Baik, itu adalah penjelasan tentang model dari perilaku konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.